Oke, sekarang kita ke Taurus November 2002. Taurus November 2002. Crown Chakra. Rest and reconsider. Opportunity beckons. Oops. And awaiting results. Okay, ada crown chakra. Probably your crown chakra is active right now. Ya, crown chakra kamu lagi aktif. Apa ciri-ciri crown chakra aktif? Biasanya kita jadi mikir sesuatu yang bukan cuman hal-hal kecil, tapi kayak biasanya tuh kita kayak mencari informasi yang bukan overthinking. Kita mikir tapi bukan yang overthinking. Kayak ingin belajar tentang kehidupan, tentang diri, itu biasa crown chakra tuh lagi kebuka juga. Punya pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba everything just click in your mind, itu juga crown chakra. Oke. Queen radiates the regal feminine, uses her benevolent authority and protect others. Okay, Queen. Midas Miser. Kemungkinan besar di sini kamu lagi di masa kontemplasi kalau aku lihat. Kamu nggak banyak melakukan apa-apa, nggak banyak memikirkan perubahan-perubahan yang terlalu gimana, but now aku ngelihat kayak mungkin kamu lagi lebih banyak berpikir atau kayak times out dulu gitu. Kayak apa sih yang gue sebenarnya tuh maunya gimana, harusnya gimana, tapi bukan dalam konteks overthinking sih, tapi lebih ke introspektif ya. Introspektif and apa namanya, apa ya bahasanya, masa-masa merenung ya, contemplating. Dan di sini ada Alchemist, transformation of base motives and goals into golden wisdom. Ya, jadi kayak Alchemist ini juga bicara tentang ya transformasi ya. Transformasi itu dimulai dari cara berpikir yang lebih baik. It's like infinite knowledge. Jadi kayak kadang orang tuh pada saat dia berubah, dia mulai berubah, cara melihat hidup berubah, melihat diri berubah, motif kita, intention juga ikutan berubah terhadap hidup. Makanya aku lihat di sini kayaknya kamu lagi ada di masa merenung, melakukan perenungan yang cukup tergantung kesadaran masing-masing, tapi untuk masing-masing kayaknya cukup dalam. Ada sebagian dari kalian juga yang merasa seharusnya gini, seharusnya gue udah ngelakuin ini, ada regret sedikit di sana.
Dan kamu juga lagi, sebagian dari kamu lagi banyak mungkin mengisolasi diri. Strength. You're gaining strength actually. Kamu tuh lover. Or maybe it's about relationship, it's about a lover, someone that you wish to be with, right? You wish to be with. Mungkin kamu menginginkan seseorang, dan atau mungkin kamu sedang dalam masalah relationship, kamu lagi mungkin jeda dulu, atau kamu baru putus, kamu jeda dulu, kamu lagi banyak berintrospeksi diri, lagi banyak merenung, mungkin mau meyakinkan diri, gue yakin gak mau sama orang ini gak orang yang benar-benar gue inginkan. Jadi aku ngelihat di sini lagi fase kamu lagi di situ sebenarnya, dan fase lagi begini tuh biasanya belum terlalu kelihatan ke depannya tuh gimana. Karena orang yang lagi di fase begini biasanya agak keblok ya. Untuk ke depan, untuk orang ngelihat dia ke depan tuh agak keblok. Karena yang di atas nggak pengen kita terlalu mikir ke depan, justru lagi di stop. Jangan mikir ke depan mulu, kelarin dulu yang sekarang gitu lah. Karena dasarnya manusia nggak mau dikasih waktu-waktu kayak gini, karena begini tuh nggak enak menurut orang kebanyakan tuh. Gini tuh, masa gini tuh nggak enak, karena pengennya segala sesuatu tuh baik-baik aja dalam hidupnya, semuanya juga bikin dia happy. Tapi justru yang mendewasakan ya momen-momen seperti ini yang mendewasakan orang. Awaiting result di sini ya berarti masih akan ada waktu kamu merenung, ini masih ke depannya tuh masih ada. Dan trust me, di masa-masa begini tuh, karena aku pernah ngelewatin masa perenungan yang panjang dan cukup besar dalam hidupku, masa-masa kayak gini tuh sebenarnya yang akhirnya membuahkan apa ya, kayak melahirkan diri yang baru, diri yang lebih dewasa. Dan hasilnya itu, wah gila. You cannot even imagine now. Hasilnya itu bisa membuat kamu tuh lebih wise, lebih bijaksana dalam melihat hidup. Orang-orang bijaksana kan kena tempahan hidupnya gak sedikit ya. Dan aku lihat di sini mungkin ada satu sosok yang kamu inginkan, atau kalau kamunya cewek, aku ngelihat kayak mungkin kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu belum dewasa, selama ini kamu tidak sayang sama diri kamu. That can be very ya sangat mungkin intinya. Dan di opportunity beckons di sini, aku lebih ngelihat kayak kamu lagi ada di fase you're not happy with your life. Maybe you're not happy with your relationship. Maybe you think like, I need to grow, I need to better myself so that I can have a mature relationship. Mungkin selama ini kamu tanpa sadar kamu menjalani hubungan-hubungan yang tidak dewasa, atau kamu menarik orang-orang yang tidak dewasa, atau kamunya sendiri yang tidak dewasa. Kalau ini misalnya ini perkara kamu yang tidak dewasa, mungkin kamu merasa sebenarnya gue pernah ketemu orang yang bagus, tapi
karena saat itu guanya masih kayak anak-anak, gua nggak bisa jadi pasangan yang tepat, atau ya intinya kamu lagi merenungin hidup kamu sih kalau aku lihat di sini. Dan aku bisa bilang kayak gini tuh sehat. Jangan cepet-cepet mau keluar. Serius, aku tuh pernah ada di fase ini tuh lama. Dan kalau ditanya sekarang, I'm very grateful that aku pernah ngejalanin proses itu. Kalau enggak, aku enggak akan tahu apa yang aku tahu sekarang. Aku tidak akan mengenal diriku, apa yang aku mau seperti sekarang. So, jangan mikir tentang nanti gimana terus. Tapi nikmati proses ini, proses pendewasaan kamu. This is a maturing process gitu. Tapi nanti di video lanjutannya kita lihat ke depannya lagi gimana, apa yang bisa terlihat. Karena umumnya orang lagi di fase gini tuh biasanya tuh informasi tentang dirinya untuk dibaca itu nggak akan banyak hal yang terbuka, yang ibaratnya ya, tertutup sama universe, nggak dikasih sama Tuhan, nggak dikasih lihat. Supaya kalau nggak dikasih lihat kan mau nggak mau dia nggak punya acuan, jadi ya udah dia di situ, dipaksa di situ gitu loh, kayak gitu. Dan ini bagus banget ada crown chakra. Pemahaman kamu tentang hidup, relationship, diri itu akan pelan-pelan kebuka. Dan biasanya di fase kayak gini juga suka banyak pertanyaan di kepala. Aku dulu gitu. Ini kenapa ya kayak gini? Ini kenapa ya kayak gini? Itu tuh ada gitu. Ya, that's why aku cari orang yang bisa bantuin aku untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaanku gitu loh. Karena yang kayak gituan memang kita harus punya sosok atau mentor atau coach yang bisa membantu kita untuk menyisiri pikiran-pikiran kita gitu. Karena kan kalau kita tahu, kita juga jadi lebih terang ya pikiran ya, jadi ngerti gitu. Dibanding kita confused terus, bingung terus, itu nggak membawa apa-apa. Kalau aku sih pribadi nggak bisa dalam kondisi seperti itu. Karena buat aku bingung itu salah satu apa ya, rasanya tuh gak enak. Aku orangnya pengen cepet-cepet ngerti. Oke, so kita lihat di video lanjutannya, kedepannya lagi akan ada apa, kita lihat ya. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu, klik link yang ada di bawah video ini untuk bisa join ke membershipnya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.